Mantap semakin menyala di level Asia. Begini pernyataan sangat jujur dan super berani Wak Haji Umuh usai drawing Liga Champions Asia 2 tepat kemarin sore. Bobotoh Auto sangat terkejut dan bangga melihatnya. Beginilah penjelasannya. Mantap, raksasa Amerika bantu Persib lewat talenta hebatnya. Kualitas penjaga gawang Persib jelas makin sangat berkualitas. Sosok pelatih negara juara 5 kali Piala Dunia ini sampai ngomong begini. Simak baik-baik penjelasannya. Musibah dan kiamat sangat dahsyat hampiri dewa. United jelang lawan King Persib besok lusa. Sampai kehilangan 2 pemainnya kayak gini. Memang keputusan bodoh dewa United. Persib auto pesta gol kalau gini caranya. Penasaran dengan beritanya? Tonton video ini sampai selesai. Auto gemparkan dan guncangkan bumi Pasundan. Persib tiba di Bali besok. Bojan Hodak nggak ada angin, nggak ada hujan. Sudah siapkan strategi kelas Eropa ini untuk hancurkan Dewa United. Inilah penjelasan detailnya. Beckham Putra buat pengakuan jujur dan blak-blakan bongkar rahasia yang banyak belum diketahui orang soal Liga 1 musim ini. Bobotoh dibuat auto takjub mendengarnya. Apakah itu? Ini informasi selengkapnya. Pernyataan aneh dan janggal, Abdul Aziz usai dipinjamkan Persib Bandung ke Persis Solo, Persija bisa saja makin ketakutan mendengar ini. Loh kok bisa? Beginilah kronologinya. Mohon subscribe channel YouTube ini, supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Mantap semakin menyala di level Asia. Begini pernyataan sangat jujur dan super berani Wak Haji Umuh usai drawing Liga Champions Asia 2 tepat kemarin sore. Bobotoh Auto sangat terkejut dan bangga melihatnya. Beginilah penjelasannya. Komisaris Persib Bandung, Umuh Muchtar, baru-baru ini memberikan tanggapannya mengenai hasil drawing putaran grup AFC Champions League ACL 2 2024-2025. Pada drawing yang berlangsung pada Jumat, 16 Agustus 2024, Persib Bandung tergabung dalam grup F bersama Zhejiang FC, China, Port FC, Thailand, dan Lion City Sailors, Singapura. Meskipun Persib berada di pot 4 dan dianggap non-unggulan, Umuh tetap optimis bahwa Maung Bandung mampu bersaing dan lolos ke babak berikutnya. Persib tidak ada masalah di grup F, ada tim-tim dari China, Thailand, dan Singapura. Kita akan hadapi semuanya dan semoga ada jalan terbaik. Mudah-mudahan Persib tidak hanya lewat sekali, tetapi bisa terus melaju, ujar Umuh kepada wartawan pada Jumat 16 Agustus 2024. Umuh menegaskan bahwa Persib sudah cukup siap untuk bertarung di kompetisi antar klub Asia ini, meskipun dia mengakui bahwa lawan-lawan yang dihadapi semuanya memiliki kualitas yang baik. Siap, tidak ada masalah buat Persib, tambah Umuh. Pertandingan putaran grup ACL 2 musim 2024-2025 akan dimulai pada 17-16 September 2024, namun AFC belum merilis jadwal lengkapnya. Sebagai catatan, Persib terakhir kali tampil di kompetisi Asia pada tahun 2015 saat berkompetisi di AFC Cup, di mana mereka berhasil mencapai 16 besar tetapi harus kalah dari Kichi, Hong Kong, dengan skor 0-2 di Jalak Harupat. Bagaimana menurut kalian tentang peluang Persib di ACL 2 kali ini? Apakah kalian optimis mereka bisa melaju jauh? Berikan komentar dan pendapat kalian di bawah. Mantap, raksasa Amerika bantu Persib lewat talenta hebatnya. Kualitas penjaga gawang Persib jelas makin sangat berkualitas. Sosok pelatih negara juara 5 kali Piala Dunia ini sampai ngomong begini. Simak baik-baik penjelasannya. Setelah beberapa pekan absen, pelatih kiper Persib Bandung, Luizino Passos, akhirnya kembali ke sesi latihan Maung Bandung. Kehadirannya langsung disambut dengan semangat, di mana Luizino segera turun tangan menangani para penjaga gawang dengan program-program latihan andalannya. Luizino baru-baru ini menyelesaikan kursus kepelatihan di Brasil, dan ia mengungkapkan banyak pengalaman berharga yang didapat selama 20 hari tersebut. Ya,
Ini sudah selesai. Saya pergi ke Brasil selama 20 hari. Itu sangat menantang. Tetapi semuanya berjalan dengan baik dan lisensi pro saya kini sudah selesai. Sekarang saya fokus kembali bersama Persib Bandung untuk laga berikutnya melawan Dewa, ungkap Luiz. Luizinho tampak sangat senang bisa kembali ke Persib dengan kondisi yang baik. Ia mulai menilai kesiapan para penjaga gawangnya untuk laga kontra Dewa United. Saya berdiskusi dengan Coach Bojan, melihat situasinya. Kami bisa memainkan Kevin dan Teja, tapi saya belum bisa memastikan, tambahnya. Menurut Luiz, potensi terbesar masih terletak pada dua penjaga gawang utama, Teja Paku Alam dan Kevin Mendoza. Ia menjelaskan bahwa keputusan siapa yang akan mengisi posisi penjaga gawang dalam laga melawan Dewa United akan segera ditentukan. Saya pikir besok saya sudah harus mengambil keputusan siapa yang akan dimainkan, tutup pria asal Brasil tersebut. Apa pendapat kalian tentang keputusan Luizinho dalam menentukan penjaga gawang untuk pertandingan mendatang? Siapa yang menurut kalian pantas untuk mengisi posisi tersebut? Bagikan pendapat dan prediksi kalian di kolom komentar. Musibah dan kiamat sangat dahsyat hampiri Dewa United jelang lawan King Persib besok lusa. Sampai kehilangan dua pemainnya kayak gini. Memang keputusan bodoh Dewa United. Persib auto pesta gol kalau gini caranya. Penasaran dengan beritanya? Tonton video ini sampai selesai. Menjelang laga kedua Liga 1 2024-2025 yang akan mempertemukan Persib Bandung dan Dewa United pada Senin, 19 Agustus 2024. Di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Bali, kedua tim melakukan pergerakan signifikan terkait pemain mereka. Persib Bandung baru saja resmi meminjamkan Abdul Aziz ke Persis Solo. Sementara itu, Dewa United juga melakukan langkah serupa dengan melepas dua pemainnya, Iqbal Al-Ghuzat dan Denish Diaz Himawan. Keduanya akan dipinjamkan ke klub yang akan berkompetisi di Liga 2 musim depan, dengan masa peminjaman berlaku hingga batas akhir pendaftaran pemain untuk putaran pertama Liga 1 2024-2025. Informasi ini dikutip dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru. Presiden Dewa United FC, Ardian Satya Negara, menjelaskan keputusan ini. Meminjamkan Iqbal dan Denish merupakan hasil dari diskusi mendalam antara manajemen dan tim pelatih. Kami percaya ini adalah langkah positif untuk kedua pemain tersebut, katanya. Kami berharap Iqbal dan Denish akan mendapatkan lebih banyak waktu bermain di klub mereka nanti, sehingga saat mereka kembali ke Dewa United FC, mereka akan menjadi lebih matang. Sementara itu, Iqbal Al-Ghuzat dan Denish Diaz Himawan memang belum tampil reguler bersama skuad Dewa United FC di musim lalu. Dengan keputusan ini, diharapkan keduanya dapat berkembang lebih jauh melalui pengalaman bermain yang lebih intensif. Bagaimana pendapat kalian tentang langkah yang diambil oleh kedua tim ini? Apakah peminjaman pemain ini akan berpengaruh besar pada performa mereka di laga mendatang? Share komentar dan pandangan kalian di bawah. Auto gemparkan dan guncangkan bumi Pasundan. Persib tiba di Bali besok. Bojan Hodak nggak ada angin, nggak ada hujan. Sudah siapkan strategi kelas Eropa ini untuk hancurkan Dewa United. Inilah penjelasan detailnya. Persib Bandung kemungkinan besar akan tampil dengan wajah baru dalam laga kontra Dewa United pada pekan kedua Liga 1 2024-2025. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mengungkapkan bahwa timnya mungkin akan mengalami perubahan besar dibandingkan dengan komposisi saat melawan PSBS Biak. Hal ini terkait dengan penurunan level kebugaran dua gelandang andalannya, Mark Klok dan Beckham Putra. Bojan mengakui bahwa meski sulit untuk mengubah susunan pemain yang berhasil meraih kemenangan di laga sebelumnya, ia tak ingin mengambil risiko dan mulai mempertimbangkan opsi perubahan. Kita akan lihat. Tim yang menang di laga sebelumnya seharusnya tidak perlu banyak melakukan perubahan, jelas Bojan. Namun, ia menambahkan bahwa Persib kemungkinan akan memainkan skema baru dan mengubah beberapa komposisi pemain. Bojan juga berharap agar Beckham dan Klok dapat pulih segera, agar timnya bisa tampil lebih kuat sepanjang musim ini. Mungkin kami akan memaksakan, kita akan lihat kondisi Mark, apakah dia akan bermain atau tidak.
Kami mungkin terpaksa melakukan 1 atau 2 perubahan. Kita akan lihat nanti, pungkasnya. Bagaimana menurut kalian tentang kemungkinan perubahan komposisi Persib di laga mendatang? Apakah kalian setuju dengan keputusan Bojan untuk menyesuaikan strategi? Share pendapat kalian di kolom komentar. Beckham Putra buat pengakuan jujur dan blak-blakan bongkar rahasia yang banyak belum diketahui orang soal Liga 1 musim ini. Bobotoh dibuat auto takjub mendengarnya. Apakah itu? Ini informasi selengkapnya. Gelandang Persib Bandung, Beckham Putra Nugraha, mengakui bahwa peta persaingan di Liga 1 musim ini semakin rumit. Beckham menilai bahwa semua tim peserta Liga 1 terus berbenah dan meningkatkan kualitas permainan mereka, menjadikan persaingan musim ini semakin ketat. Menurut Beckham, semua tim kini memiliki kualitas yang merata, terutama dengan adanya perubahan regulasi yang mengatur jumlah pemain asing di setiap tim. Hal ini membuat persaingan menjadi lebih sengit. Kemarin Beckham melihat pertandingan awal Liga 1, hampir semuanya kuat karena ada tambahan pemain asing, jadi kualitasnya semakin merata juga, ujar Beckham, yang akrab disapa Etam. Meski persaingan sangat ketat, Etam merasa bahwa Persib Bandung tidak perlu bersikap berlebihan. Kunci utama permainan apik Persib terletak pada kekuatan tim itu sendiri. Oleh karena itu, Persib harus tetap menjaga konsentrasi dan fokus pada permainan mereka untuk menampilkan performa terbaik. Kita harus fokus kepada tim sendiri, bagaimana kita bisa memperkuat diri. Kita fokus pada tim lawan, tapi yang lebih penting adalah fokus pada tim kita sendiri, tambahnya. Saat ditanya tentang tim-tim terkuat di musim ini, Etam mengaku bahwa semua tim terlihat lebih kuat. Ia juga terkejut melihat performa PSS Sleman yang sangat baik di pekan pertama musim ini saat berhadapan dengan Persebaya, meskipun akhirnya harus kalah dengan skor tipis 1-0. Saya rasa semua tim terlihat kuat, termasuk Sleman yang mainnya bagus. Pastinya, setiap lawan Persib akan berat, jadi kita harus siap, tutupnya. Bagaimana menurut kalian tentang peta persaingan Liga 1 musim ini? Apakah kalian setuju bahwa semua tim kini semakin kuat? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Pernyataan aneh dan janggal, Abdul Aziz usai dipinjamkan Persib Bandung ke Persis Solo, Persija bisa saja makin ketakutan mendengar ini. Loh kok bisa? Beginilah kronologinya. Mendapat kesempatan untuk membela Laskar Sambernyawa, Abdul Aziz mengungkapkan rasa terhormat dan kegembiraannya. Ia mengakui bahwa Solo bukanlah tempat yang asing baginya, karena kedua orang tuanya lahir di kota tersebut. Suatu kehormatan bagi saya dapat bergabung dengan Persis. Saya merasa senang bisa berada di sini. Solo tidak asing bagi saya karena kebetulan orang tua saya juga lahir di Solo, kata Abdul Aziz. Aziz juga berharap bisa mendapatkan waktu bermain yang cukup di Persis Solo dan berkomitmen untuk memberikan penampilan terbaiknya untuk Laskar Sambernyawa. Saya berharap semoga Persis bisa bersaing di papan atas, ujarnya dengan penuh harapan. Terima kasih, saya sudah disambut dengan baik di sini oleh para pemain, pelatih, dan ofisial. Semoga saya juga mendapatkan sambutan yang baik dari para supporter. Selalu dukung Persis dan datang untuk meramaikan Stadion Manahan di setiap pertandingan, pungkasnya. Pesan tegas Tom Haye untuk Bahrain dan Cina, bilang timnas Indonesia akan lakukan hal ini di round 3 kualifikasi Piala Dunia. Kami akan menunjukkan kemampuan kami. Tom Haye memberikan pesan tegas untuk Bahrain dan Cina menjelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia mendatang. Timnas Indonesia adalah tim yang pastinya tidak diunggulkan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Alasannya adalah skuad Garuda dianggap masih minim pengalaman serta memiliki ranking FIFA terendah dibandingkan dengan rival-rivalnya di grup C. Meski begitu, nyatanya ada beberapa pemain timnas Indonesia yang masih optimis, salah satunya yang ditunjukkan oleh Tom Haye. Pemain berusia 29 tahun itu yakin dengan potensi yang dimiliki oleh tim Garuda saat ini.
Sebuah keyakinan yang kini membuat tim peserta lain harus mulai waspada karena bisa saja Indonesia benar-benar memberikan kejutan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Meski menjadi tim yang tidak diunggulkan, tapi Tom Haye yakin dengan potensi yang dimiliki oleh tim Garuda mereka bisa lolos di putaran ketiga. Keyakinan itu muncul karena Haye menilai Indonesia saat ini adalah sebuah tim yang sangat padu dan bisa berjuang bersama untuk memberikan kejutan di kualifikasi Piala Dunia. Sekarang kami lolos ke putaran ketiga. Ada beberapa perubahan di tim, kami makin kuat dan bisa dirasakan kami makin padu. Penting ketika kita percaya dapat meraih sesuatu yang lebih ke depannya, dan itu membuat kami jadi lebih kuat, kata Tom Haye. Menurut The Professor, skuad Indonesia memiliki rasa kepercayaan yang kuat satu sama lain yang akan membuat mereka semakin kuat sebagai tim. Kami tidak akan berhenti di sini. Kami saling percaya satu sama lain dan di putaran selanjutnya kami akan menunjukkan kemampuan kami. Memang kami kalah lawan Irak, tetapi sekarang saya tidak sabar untuk merasakan tantangan di putaran ketiga nanti, ungkap Tom Haye. Bisa dilihat dari ungkapan Tom Haye, dirinya sekarang menunjukkan keberanian dan keseriusannya di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang. Ia seakan tak peduli dengan siapa lawan yang bakal dihadapi timnas Indonesia, karena yang terpenting menurutnya adalah kemampuan tim. Mumpung ada loker yang pas di Venezia, Tom Haye bisa pulang kampung ke Liga Italia dan satu tim dengan Jay Itzes. Tom Haye yang tengah mencari klub baru untuk musim 2024 layak menjajal peruntungannya dengan kembali ke Liga Italia. Ada lowongan yang pas untuk Tom Haye di klub Jay Itzes, Venezia. Tom Jan Marinus Haye menjadi satu dari 3 pemain abroad timnas Indonesia yang tengah terkatung-katung nasibnya. Setelah tak perpanjang kontrak di SC Heerenveen, pemain berusia 29 tahun itu berstatus tanpa klub alias bebas transfer. Sejumlah tim dikaitkan dengan mantan pemain Lecce tersebut. Di antaranya klub asal Eredivisie, AZ Alkmaar. Namun hingga detik ini AZ Alkmaar yang juga pernah diperkuat Tom Haye tak kunjung melakukan pergerakan. Hal ini yang membuat pecinta sepak bola tanah air menyayangkan pemain sekaliber Tom Haye bisa sepi peminat. Di sisi lain, ketika para pemain abroad merah putih di benua biru melakoni laga uji coba, Tom Haye justru masih belum memanaskan mesin. Sebelumnya, Tom Haye sempat diisukan akan bergabung dengan klub promosi Serie A Como. Namun pihak klub membantah isu tersebut. Padahal jika berkaca dari rekam jejak, pemain berjuluk The Professor ini pernah menjadi bagian Lecce dan membawa klub promosi ke Serie A Liga Italia musim 2019. Artinya secara kultur sepak bola, dia tidak membutuhkan banyak adaptasi permainan khas Serie A. Dan baru-baru ini Venezia melalui sang direktur olahraga Filippo Antonelli melontarkan komentar perihal kebutuhan pemain anyar. Venezia membidik amunisi anyar yang sekiranya cocok dengan gaya permainan dan posisi Tom Haye. Klub induk Jay Itzes itu butuh asupan tenaga baru yang berposisi sebagai gelandang. Di sisi lain, Venezia juga terancam kehilangan maestro lini tengah andalan mereka, Tanner Tessmann. Selain berbicara kualitas, direktur olahraga Venezia itu menginginkan kehadiran gelandang baru yang sudah berpengalaman dengan sepak bola Liga Italia. Sehingga waktu untuk adaptasi yang dibutuhkan tidaklah banyak. Berkaca dari itu, Tom Haye bisa menjadi opsi ideal. Saat ini niat kami adalah mendatangkan pemain yang dapat menjadi nilai tambah di masa depan bagi Venezia, tetapi juga yang siap atau yang memiliki pengalaman positif di Serie A. Menariknya, jalan Tom Haye ke Venezia bisa mulus sebab keberadaan sang kompatriot Jay Itzes. Bek tengah timnas Indonesia yang mempunyai panggilan beken Bang Jayadi bisa menjadi penjembatan kepindahan Tom Haye.